Di tahun 2014, Mahfud MD ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan pasangan Capres Prabowo Hatta Rajasa. Tetapi dia mengundurkan diri setelah KPU mengumumkan hasil dari Pilpres tersebut, di mana hasil itu memenangkan pasangan Jokowi Yusuf Kala. Dia tidak ikut dalam upaya Prabowo untuk menggugat di MK tentang adanya kecurangan yang masif di dalam pemilihan presiden di tahun 2014. Dia mengatakan bahwa tugasnya sebagai ketua tim sukses dari pasangan Prabowo sudah berakhir dan dia menyatakan dirinya memang gagal dan lebih menerima hasil dari KPU. Dia juga mengatakan potensi kecurangan mungkin memang ada, tapi kalau kecurangannya terlalu besar, itu agak mustahil terjadi. Di tahun 2019, Mahfud MD tidak lagi di kubu Prabowo, tapi dia beralih ke kubu Jokowi. Bahkan dia digadang-gadang adalah calon dari cawapres Jokowi. Tetapi kenyataan tidak berkata demikian. Di menit-menit terakhir, ternyata yang ditunjuk untuk menemani Jokowi maju di Pilpres 2019 adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mahfud MD sukses kena prank politik. Padahal dia mengatakan dia sudah disuruh mengukur jas untuk digunakan kampanye besoknya ketika nanti dia diumumkan sebagai pasangan dari Jokowi. Tapi dengan berbesar hati, Mahfud MD menerima keputusan itu. Dia mengatakan jika manuver politik di menit-menit terakhir itu biasa terjadi. Jadi dia bisa menerima ya, walaupun pasti agak kecewa dong. Kini namanya masuk di dalam bursa calon wakil presiden yang sangat potensial bersama tiga tokoh lainnya, yaitu Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Sebenarnya ya, di beberapa kesempatan waktu diwawancara, Mahfud MD mengatakan di Pilpres 2024 ini dia sebenarnya tidak terlalu berambisi atau tidak terlalu menggebu ingin menjadi wakil presiden atau calon wakil presiden. Berbeda di tahun 2019 lalu, dia sangat berambisi dan sangat menggebu-gebu ingin menjadi wakil presiden, tetapi malah diprank. Tapi beberapa tahun terakhir sepak terjangnya sebagai Menko Polhukam dan statement-statementnya di beberapa kasus yang viral membuat namanya naik ke permukaan, membuat namanya dibicarakan oleh masyarakat luas. Contohnya pada kasus Ferdy Sambo, ketika di awal-awal dia mengeluarkan statement bahwa yang terjadi kasus Ferdy Sambo ini bukanlah soal tembak-tembakan, tetapi soal pembunuhan. Begitu juga kasus pemukulan David Ozora. Berkat Mahfud MD yang ikut bicara pada kasus ini, akhirnya kasus ini merembet sampai ke ayah si pemukul, yaitu Rafael Alun, yang dimana akhirnya Rafael Alun ini dipecat dari Kementerian Keuangan karena adanya dugaan kasus korupsi. Pasti sudah pada tahu kan kasus viral ini. Nah, statement-statement Mahfud MD ini juga banyak dipertanyakan oleh beberapa pihak menyangkut apakah dia berhak mengeluarkan statement-statement ini di publik, apakah dia tidak melanggar wewenangnya atau kuasanya. Terakhir dia pernah dicecar oleh anggota DPR ketika dia dimintai keterangan soal statementnya adanya tindak pencucian uang di Kementerian Keuangan yang sebesar 300 triliun. Bukannya diam dan kalem waktu dicecar pertanyaan, Mahfud MD balik marah dan mengancam anggota DPR. Dia sangat kelihatan gentle untuk membalas statement-statement atau argumentasi dari anggota DPR yang mencecarnya dengan beberapa pertanyaan. Pada waktu itu masyarakat melihat sosok Mahfud MD ini sangat keren, seperti Solo versus Squad saja. Nah, yang terbaru statementnya tentang Ponpes Al Zaitun, di mana dia turun langsung pada kasus ini. Kasus yang sebenarnya sudah sangat lama dibicarakan di media sosial atau menjadi isu nasional. Mahfud MD mengatakan masalah Ponpes Al Zaitun ini akan dievaluasi dengan secara administratif karena menurut dia bagaimanapun Ponpes Al Zaitun adalah lembaga pendidikan yang sebenarnya harus dibina, tetapi tetap ada proses hukum tindak pidana kepada individu-individu yang berada di Ponpes Al Zaitun ini. Beberapa netizen yang mengetahui bahwa Mahfud MD akan turun langsung untuk menangani kasus Al Zaitun ini merasa kasus Ponpes Al Zaitun ini akan segera selesai, yang dimana kita ketahui beberapa bulan terakhir Al Zaitun ini seperti kebal hukum atau tidak bisa diselidiki atau dimintai keterangan. Nah, dari beberapa sepak terjang dan statement-statementnya di beberapa kasus yang viral, mau dimanfaatkan atau tidak, membuat nama Mahfud MD naik mencuat sebagai calon wakil presiden yang sangat potensial.
Masyarakat menilai kinerja Mahfud MD sebagai Menko Polhukam itu cukup memuaskan. Dia kini dikenal sebagai pribadi yang tegas, yang berani, yang jujur, dan tentu saja cerdas. Apalagi kalau masalah hukum dan tata negara, kemampuan Mahfud MD tidak usah diragukan lagi. Nah, kalau menurut saya pribadi sih, saya ya mendukung saja kalau Mahfud MD mau menjadi wakil calon presiden, pasangan siapapun ya, karena kapasitas dan rekam jejaknya yang pernah jadi menteri di zaman Gus Dur, dia juga tokoh NU, terus pernah jadi ketua MK di tahun 2008, dan kini menjadi Menko Polhukam yang berani dan tegas. Menurut saya kapasitasnya ini dan rekam jejaknya sudah sangat cukup untuk memenuhi syarat menjadi wakil presiden yang baik atau wakil presiden yang jujur dan tegas. Kan ada itu wakil presiden yang sebenarnya bukan di bidang keilmuannya, jadi terlihat enggak ngapa-ngapain dia. Ada itu wakil presiden, siapa itu, di negara Zimbabwe kalau tidak salah. Oke, apapun itu saya akan mendukung Mahfud MD sebagai calon wakil presiden pada pasangan siapapun ya, mau Prabowo, mau Anies, mau Ganjar, saya tetap mendukung Mahfud MD sebagai wakil presiden nantinya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan dadah.